Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya, Raja. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar surat lamaran pekerjaan. Tujuan kita mempelajari surat lamaran pekerjaan, pertama, untuk memahami pengertian surat lamaran. Kedua, untuk memahami jenis-jenis surat lamaran itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk memahami fungsi surat lamaran pekerjaan. Nah, alangkah bagusnya sebelum kita melangkah jauh, olehnya itu kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya pengertian surat lamaran itu sendiri. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu tentang pengertian atau kita tidak tahu apa yang kita ingin kerjakan, maka pada akhirnya ketika nanti kita kerjakan pekerjaan tersebut, kita akan keliru atau kita akan tersesat atau tidak akan pernah bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan. Olehnya itu, alangkah afdolnya atau alangkah bagusnya kalau kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya surat lamaran itu. Nah, surat lamaran adalah suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan berdasarkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberikan pekerjaan. Kemudian, jenis-jenis surat lamaran. Nah, surat lamaran ini terbagi menjadi dua. Pertama, surat lamaran menurut jenis pembuatannya dibagi menjadi satu, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Nah, biasanya kalau kita melamar misalnya jadi guru di suatu, atau misalnya melamar di suatu instansi, biasanya kita melampirkan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Tujuannya apa? Untuk dipertimbangkan diterimanya kita dalam suatu instansi atau perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Nah, ini ada juga surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup atau kurikulum vitae. Nah, biasanya ini kan fleksibel. Ada suatu instansi meminta langsung riwayat hidup langsung dengan surat lamaran. Kemudian yang kedua, berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Nah, surat lamaran ini dibagi satu, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan di media cetak. Misalnya kita membaca koran. Nah, dalam membaca koran itu kita menemukan informasi bahwa ada suatu perusahaan atau instansi yang membutuhkan pekerja baru. Nah, kita tertarik di dalamnya dan berinisiatif membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, ini yang dimaksud surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan di media cetak. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Nah, misalnya kita duduk-duduk minum kopi sambil putar radio, dan tiba-tiba ada informasi yang disiarkan di radio tersebut mengenai pekerjaan dan kita tertarik dan membuat lamaran pekerjaan. Nah, ini yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan berdasarkan media audio. Kemudian surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Misalnya kita punya teman
bekerja di suatu instansi ataupun perusahaan, dia menginfokan ke kita atau ke temannya dan akhirnya sampai ke telinga kita, dibawa oleh teman kita, lalu dia mengatakan bahwa ada pekerjaan di suatu instansi ataupun perusahaan tersebut, dan kita tertarik dengan tawaran ataupun informasi dari teman kita dan berinisiatif untuk membuat surat lamaran. Ini yang dimaksud informasi surat lamaran berdasarkan informasi dari orang lain. Kemudian surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, inisiatif sendiri ini misalkan kita tahu beberapa perusahaan atau instansi, tapi di dalam instansi itu belum ada informasi apapun mengenai mengenai pekerjaan ataupun lowongan kerja di dalamnya. Nah, kita hanya berinisiatif untuk membuat surat lamaran lalu mengantarkan ke instansi tersebut. Nah, tujuannya apa? Sebagai daftar tunggu, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bekerja dalam instansi tersebut. Ini yang dimaksud dengan surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, selanjutnya fungsi surat lamaran. Pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Nah, biasanya orang-orang ketika menuntut ataupun mengelak bahwa kamu tidak pernah membuat surat lamaran di tempat saya ini, di perusahaan saya ini, tetapi karena kita punya bukti autentik yang pernah kita buat atau surat lamaran yang kita pernah buat, maka perusahaan tersebut tidak akan pernah bisa mengelak karena ada bukti real yang kita pegang. Begitupun dia, misalkan. Kemudian sebagai media atau alat komunikasi. Nah, dulu sebelum semodern yang kita semodern yang kita alami saat ini, surat begitu penting. Dulu orang berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat, misalnya orang Jawa karena ada keluarganya di Sulawesi atau ada bapaknya atau neneknya di Sulawesi, dia ingin berkomunikasi, memberikan kabar. Nah, itu melalui surat, karena apa? Dulu belum ada yang namanya handphone, belum ada telepon. Jadi alat komunikasi yang paling efektif adalah surat. Nah, surat ini dulu sebagai bukti otentik atau dokumen penting atau alat komunikasi yang digemari masyarakat pada waktu itu. Sekarang, sampai pun sekarang, misalkan, tapi ini kan versi modern ya, sekarang kita masih temu misalnya di WA atau WeChat. Itu kan kalau kita berkirim SMS sama halnya dengan konsep surat, cuma polanya yang berbeda. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Dengan adanya surat lamaran yang kita antar ke suatu instansi, maka ada pertimbangan-pertimbangan khusus atau bukti-bukti tertulis yang bisa dipertimbangkan untuk diterimanya kita bekerja dalam instansi tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, inilah bukti bahwa surat itu begitu penting. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan nantikan video-video pembelajaran berikutnya. Oke, salam bahasa.